Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba mensimulasikan dari Mastercam ke Swansoft. Artinya dari Mastercam akan outputnya berupa program, kemudian programnya itu saya akan coba eksekusikan ke Swansoft. Dalam hal ini kontrolnya adalah Sinumerik 808E, di mana adalah sebagai tugas sesi 2 di diskusi kali ini. Baik, sementara ini Mastercam saya sudah tergambar seperti ini, di mana sudah saya proses toolpath-kan, yaitu ada 1, 2, 3 sampai dengan 7 proses, di mana kalau saya simulasikan adalah seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Jadi proses di sini saya tidak menekan shortcut supaya waktunya lebih cepat untuk memudahkan kita mengerjakan atau mensimulasikan di Swansoft supaya tidak terlalu lama. Baik, simulasi hasilnya adalah seperti ini. Kita akan outputkan dari gambar ke bentuk program dulu. Baik, kalau kita perhatikan di properties 3 aksis PMC di sini, ini sudah sesuai. Nah, bagi Bapak Ibu yang masih belum 3 aksis PMC, kita usahakan dirubah dulu ke 3 aksis PMC supaya mendapatkan program yang lebih baik atau lebih tepat untuk simulasi kali ini. Caranya untuk merubah dari properties 3 aksis ini dari default ke 3 aksis, yaitu dengan cara kita klik plusnya di sebelah kiri daripada propertiesnya itu. Kita klik, kemudian Bapak Ibu masuk di files, yang kemudian di replace. Replace ini kita klik, kemudian Bapak sesuaikan dari post processor yang diinginkan. Dalam hal ini kita rubah ke 3 aksis PMC mmd9. Baik, begitu di open nanti akan berubah ke 3 aksis PMC seperti ini. Kemudian ini tinggal kita select all dulu untuk percentan semua, kemudian kita disatukan untuk mendapatkan program daripada toolpath kali ini. Kita klik OK. Kemudian kita simpan, misalkan saya simpan di D misalkan, kemudian saya kasih nama sesi _2 misalkan, kita save. Baik, editornya adalah saya gunakan Kinko Edit Mesin Simulasi. Nah, dari sini saya akan menyesuaikan ke program daripada Sinumerik. Ya, dari Sinumerik otomatis yang input atau output daripada Mastercam di sini adalah berupa ISO Bapak Ibu. Jadi dari ISO di sini kalau kita simulasikan atau kita bawa ke mesin Sinumerik 808D, otomatis tidak akan bisa terbaca karena default daripada Sinumerik 808D adalah berupa DIN dengan standar pemrogramannya. Jadi dari ISO di sini kita harus ubah ke DIN dulu. Caranya adalah kita dari blok di sini, mulai dari T1M6 di sini, saya akan coba hapus seperti ini, saya blok, kemudian saya kasih G290. Artinya dari G290 ini, yang di bawahnya kode G290 itu artinya dibaca sebagai kode DIN. Nah, di sini kita tambahkan enter, kita tambahkan dengan D1 sesuai dengan pembacaan data tool di Sinumerik. Kemudian dari D1 di sini kita kembalikan ke kode ISO lagi dengan cara kita sisipkan G291. Kita tekan enter, kita tekan G291. Artinya di bawah kode G291 ini adalah sebagai kode ISO yang nanti bisa dibaca di mesin Sinumerik 808D. Baik, kemudian kita cari tool selanjutnya dengan cara kita tekan next tool change-nya di sini. Akan ketemu dia T2. Di atasnya di sini di M01 di sini saya tekan enter, kemudian saya ubah ke mode DIN dulu dengan cara saya tekan G290. Kemudian di bawahnya ada T2M6, artinya dia akan mencari T2 dan kemudian M6 adalah mengganti daripada magazin ke spindle. Saya tekan enter dulu, saya buat D1. Enter lagi, kita bawa ke mode ISO lagi dengan cara G291. Baik, begitu saya klik next tool, maka dia akan kembali ke posisi awal. Nah, maka ini sudah selesai Bapak Ibu. Selanjutnya adalah kita akan masuk ke bagian end program atau akhir program, yaitu ini kita
bawa ke paling bawah sendiri. Kemudian di atasnya M30 ini kita sisihkan G290 untuk mengembalikan modenya ke DIN seperti semula. Nah, tekan di sini enter, kita kembalikan ke G290. Baik, ini sudah selesai programnya, kita simpan dulu. Kita simpan. Di sini tersimpan adalah sesi 2.nc. Kalau di sini kita akan coba buka filenya. Kita masuk di D di sini, ketemulah di sini adalah sesi 2.nc. Di sini yang barusan kita buat. Ini kita rename Bapak Ibu. Kita klik, kita kasih eksesinya ke txt supaya nanti bisa dibaca di Swansoft. Kita tekan enter, ada notifikasi di sini, artinya ekstensinya akan berubah dari NC ke teks. Artinya kita yes saja. Artinya kalau ini saya buka double klik biasa, dia akan berupa seperti teks biasa Bapak, dimana kita bisa membacakannya melalui Notepad atau Notepad Plus yang punya saya di sini. Baik, selanjutnya kita akan buka Swansoft-nya, kita run. Oke, untuk nomor mudahnya ini kita minimize-kan dulu saja. Minimize ini supaya programnya hilang, kita clear saja. Tapi sebelumnya ini tidak bisa aktif kalau belum dinyalakan. Kita nyalakan dulu dengan cara kita tekan emergency, power on. Kemudian ini supaya dia hilang, kita klik saja NTNC code-nya, maka dia bisa kosong sekarang. Nah, kemudian sebelumnya di sini kita akan referensi mesinnya dulu dengan cara kita klik di sini, kita pilih mode referensi. Kemudian di X, Y, dan Z ini harus tercantum simbol datumnya atau titik nolnya. Maka saya tekan di sini dulu Z plus, kemudian Y plus, kemudian dan X plus, di mana semua X, Y, Z tercantum simbol datum yang artinya sudah terreferensi. Baik, kemudian kita ya klik yang di panel di sebelah sini. Saya klik mesin. Kemudian saya tekan jog supaya dia tampilan ke awal. Kemudian dari actual value mesin atau MJS ini saya bawa ke actual value work WCS. Kenapa kok seperti ini? Supaya acuan daripada X, Y, dan Z di sini acuannya berdasarkan pada titik 0 baru. Nanti tidak berdasarkan pada mesin tapi titik baru 0 nya itu nanti akan kita paskan di benda kerja di sebelah sini, yaitu di ragumnya sebelah sini. Oke, kemudian kita pasang benda kerjanya Bapak Ibu dengan cara kita masuk ke workpiece, kemudian kita masuk di stock size and WCS ini. Nah, kemudian kita pilih yang nomor 1. Nah, kalau saya di sini sudah saya pernah gunakan, yaitu listnya adalah seperti ini, yaitu ukurannya lengthnya 100, widthnya 50, height-nya 16. Ini kita sesuaikan dengan di mastercam kita atau di stock setup mastercam kita. Kalau kita lihat di mastercam, kita lihat di stock setup, ukurannya adalah Y atau width-nya adalah 50, kemudian X atau length-nya adalah 100, kemudian Z atau width-nya adalah 16. Nah, yang nilainya ini akan kita samakan ke Swansoft. Swansoft ini kita samakan length-nya 100, width-nya 50, height-nya 16. Seperti ini Bapak Ibu, kemudian kita klik OK. Nah, kalau kita lihat dia adalah atau dia terletak di bawah seperti ini. Ini kita tarik ke atas atau kita kita bawa ke permukaan atau melebihi permukaan ragumnya dengan cara kita klik workpiece-nya lagi, kemudian pilih workpiece length. Kemudian di sini kita locate up and down. Di sini kita klik panah yang paling atas ini. Kita klik terus sampai dengan ke atas. Misalkan saya buat ke 12 atau ke 11 dulu lah, karena nanti di depth-nya di sini maksimum adalah ke kedalaman 10. Kemudian ini kita bisa sesuaikan, misalkan kalau Bapak ingin dia di tengah, maka kita bisa pilih seperti ini. Atau misalkan kita paskan di sebelah ujung di sini, maka kita bisa pilih yang seperti ini, misalkan saya buat 2,5 misalkan, dimana ini paling tidak dia mendekati sisi yang ragum, tapi sisi ragum. Kita klik OK, maka dia akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini benda kerja sudah selesai, tinggal kita setting toolnya.
Nah, sebelum setting tool, untuk lebih mudahnya, sekali lagi untuk lebih mudahnya, kita nolkan dulu semua value atau semua angka-angka di parameter work setup atau di tool listnya. Dengan cara kita tekan measure toolnya, kemudian kita tekan offset. Nah, di sini di offset di sini ini kita nolkan dulu Bapak Ibu supaya lebih mudah. Ini kita buat 0 saja dulu. 0, bawah 0, kemudian ini juga 0 dulu. Kemudian yang di work offsetnya juga di sini kita nolkan juga. Supaya kenapa? Supaya lebih mudah untuk mengetrace. Jadi ada perubahan, jadi kita bisa tahu. Kita tekan work offsetnya, kemudian nanti saya akan letakkan di G54. Maka di sini G54 akan saya nolkan juga. Ini X-nya 0, Y-nya juga 0. Nah, sekarang di semua parameter X, Y, dan Z di sini semua sudah 0, baik itu ditulis ataupun di PSU atau di G54. Oke, kemudian langsung kita pasang toolnya dulu. Ini saya zoom out dulu. Kita lihat di sini di magasinnya masih kosong. Kita akan pasang dua tool, yaitu diameter 10 dan diameter 6. Tergantung untuk diameter pertama itu tergantung di mastercam Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan di mastercam Bapak Ibu gunakan ml yang paling besar ada 12, maka ya disesuaikan dengan 12. Karena hal ini saya gunakan 10, maka saya pasang ke ml 20. Baik, kembali ke sini, masuk ke mesin operasi, kemudian kita pilih tool management ya. Dari tool di sini kita akan tambah tool dulu. Misalkan saya pilih add, kemudian saya pakai yang key windmill. Alasan pakai key windmill sudah dijelaskan di live sesi kemarin. Kemudian saya pilih di 5, nomor 5 dengan diameternya adalah 10. Kita klik OK, langsung klik OK. Kemudian key windmill di sini langsung saya masukkan ke spindle atau ke magazine nomor 1 Bapak Ibu. Dengan cara saya klik add into magazine, kemudian saya pilih tool stasiun nomor 1. Ini sudah terpasang di nomor 1. Kemudian kita tambahkan end mill diameter 6. Kalau kita klik add key windmill lagi, kemudian kita pilih diameter yang 6, yaitu nomor 3 di sini. Klik OK, OK lagi, kemudian klik key wheel yang nomor 12 itu, kemudian di add into magazine kita pilih yang nomor 2. Nah, nomor tool di sini, apakah nomor T1 dengan T2 di sini mengacu pada tool yang ada di mastercam Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini di parameternya, di tool di sini ada dua tool, yaitu nomor 1 dan nomor 2. Di mana di nomor 1 di sini adalah tool diameter 10 dan nomor 2 di sini adalah tool diameter 6. Nah, ini harus sesuai. Kalau misalkan di sini tertulis T-nya adalah nomor 3, maka yang di Swansoft di sini juga harus di tool nomor 3 juga. Seperti itu. Ini kita klik OK dulu. Baik. Kemudian dari sini kita akan coba men-setting T1 kemudian T2 terhadap benda kerjanya, atau kita cari G54-nya dengan cara kita pilih rapid, atau kita bisa panggil dulu toolnya dengan cara kita pilih jok dulu di sini. Kalau sudah jok aktif, kemudian kita klik papan yang paling atas di situ, kemudian kita pilih mesin supaya ke posisi awalnya, yaitu seperti ini. Kemudian dari sini kita langsung masuk ke TSM Bapak Ibu. Di sini kita langsung ketikkan 1 input seperti ini, kemudian kita tekan cycle start, dimana toolnya akan berganti atau memasang ke tool spindle nomor 1. Di sini nomor 1. Kemudian dari sini kita bawa ke rapid ke ujung sebelah pojok bawah di sini Bapak, sesuai dengan gambar kita. Nah, karena kita menggambarnya di kuadran 1, otomatis titik 0, X0 dan Y0-nya berada di sini juga. Langsung kita masukkan ini sebagai PSO X0 dan Y0 sebagai G54-nya. Langsung masuk di sini, kita tekan measure work-nya, kemudian kita tekan yang ini yang paling atas sendiri di situ. Kemudian X-nya aktif, save in-nya saya letakkan di G54. Ini saya tekan select sehingga dia akan menyimpan di G54. Kemudian saya tekan ke bawah terus. Di sini tergantung daripada nilai radiusnya Bapak Ibu. Kalau di sini Bapak Ibu menuliskan radius toolnya adalah katakanlah 5, karena diameter saya adalah 10, maka seharusnya radiusnya kan adalah 5.
maka di distance-nya di sini adalah tertulis minus 5. Tetapi karena saya belum mengisikan apapun di situ, maka di sini tertulis juga 0. Karena itu di sini distance-nya juga 0, di mana 0 dikurang 0 sama dengan 0. Maka tinggal ditekan set WO. Nah, begitu di set WO, dia akan tersimpan di work offset-nya Bapak Ibu. Kita lihat di sini work offset. Nah, dia sudah tersimpan yaitu di koordinat 460. Nah, kalau kita perhatikan di MCS adalah sama dengan nilai daripada ini. Artinya kalau misalkan Bapak Ibu tidak ingin menggunakan measure atau tidak ingin menggunakan cara cepat, tinggal bisa diketikkan nilai dari MCS atau mesin koordinat sistemnya itu ke kolom G54 ini secara langsung. Baik, kemudian kita pilih measure workspace lagi. Saya pilih yang ini, yang nomor 1. Kemudian sekarang kita simpan di Y. G54 tetap, pinnya tetap, dan di sini otomatis tetap 0. Kita klik set WO. Kita lihat ini sudah berubah. Kalau kita lihat di work offsetnya, dia juga sudah berubah ke 225 minus. Oke, langsung saya setting toolnya. Ini kita biarkan 0 dulu Bapak Ibu. Langsung kita pilih yang tulis dulu. Nah, di sini masih 0. Kemudian saya masuk ke mesin. Kemudian dari measure work di sini saya rubah ke measure tool. Saya pilih measure tool, kemudian measure manual. Dari measure manual ini saya pilih fixed point, dengan Z-nya adalah sekarang posisi Z0. Maka saya pilih Z main, dimana sekarang Z-nya sudah 0. Baik, kemudian ini saya naikkan seperti itu. Kemudian koordinatnya di sini supaya X, Y-nya dia sekarang update ke G54, dimana sekarang kan yang aktif adalah G500 bukan G54. Maka saya pilih TSM untuk mengubah posisi aktual posisinya dengan G54. Maka sangat tinggal klik di sini di aktif WO di sini saya rubah ke G54. Caranya ditekan select Bapak Ibu. Klik select, klik lagi sehingga dia masuk G54. Kemudian tinggal kita tekan cycle start. Ini. Nah, maka dia akan sesuai dengan kondisi real adanya, yaitu dengan X-nya sekarang posisi X0, Y0 dan Z-nya karena saya naikkan sedikit dia berada di poin ini sekarang. Baik, kemudian saya akan ganti ke tool nomor 2. Saya pindah di sini kursornya. Kemudian saya rubah di sini, kita panggil nomor 2 input. Kita tekan cycle start sehingga dia akan memanggil ke tool diameter 6 atau tool nomor 2. Kemudian saya pilih rapid lagi, rapid posisi, langsung saya klik OK. Di sini kita tidak perlu lagi men-setting nilai X dan Y-nya, tapi cukup kita men-setting nilai Z-nya saja, yaitu di tool measure tool saja. Kemudian kita pindah ke sini, langsung masuk ke mesh tool, fixed point, langsung saya klik set main, dimana nilainya sekarang sudah masuk ke tool nomor 2. Kita lihat di toolsnya, ini sudah masuk dia di 191 untuk T2, kemudian di T1 adalah 178. Nah, kalau Bapak Ibu ingin perfect atau ingin sempurna, setelah kita setting nilai G54-nya, kita kembalikan radiusnya ke posisi semula. Di sini T1 di sini kita masukkan 5 sebagai radius toolnya. Kemudian yang nomor 2 kita masukkan 3 sebagai radiusnya. Kita naikkan dulu. Baik, ini sudah selesai. Langsung kita panggil programnya Bapak Ibu. Caranya kita masuk ke program manager di sini. Kemudian kita klik new. Ini ya, kita pilih new. Kemudian misalkan saya tuliskan latihan _2. Nah, untuk penamaan di si numerik tidak boleh ada spasi Bapak Ibu. Contoh kalau misalkan di sini saya spasi, kemudian saya tulis 2. Begitu saya klik OK. Nah, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu, di mana program name have blank karakter, artinya tidak boleh ada blank atau spasi di sini. Kita klik OK dulu, kita backspace, kita pakai _2 misalkan. Saya klik OK. Nah, di sini sudah ada kosong seperti ini. Kemudian tadi sudah kita simpan, yaitu adalah di sesi 2.txt Bapak Ibu. Nah, ini yang akan kita buka ke Swansoft-nya. Kita kembali ke Swansoft, kemudian langsung saya buka programnya dengan cara kita pilih file, open. Ini bisa di yes atau bisa di no. Kita misalkan saya klik yes saja, oke. Kemudian
dari projectnya di sini pastikan dia open Bapak Ibu ya. Kalau misalkan di save nanti bukan yang diminta, jadi pastikan dia open karena kita akan membuka program. Dari project file di sini kita rubah ke all file karena kita akan membaca text file. All file, kemudian saya klik sesi underscore 2 text ini, saya klik open, maka dia langsung open di sebelah sini Bapak Ibu. Tinggal saya klik eksekusi. Nah, maka kalau saya perlihatkan di sini, tinggal kita tekan cycle start saja untuk memprosesnya. Setelah coba tekan cycle start, dia akan titul nomor 1 dan dia sudah akan memainkan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini agak lama karena saya gunakan proses Helix Bapak Ibu. Tidak apa-apa, nanti kita akan coba cepat dulu. Ini ganti tool. Nah, untuk kasus di Swansoft saya akan muncul over travel on Z axis. Artinya T2 di sini kalau kita perhatikan di sini dia akan ketemu D1. Ini sudah betul secara struktur program aslinya, dia sudah betul di mana hanya ketemu 2. Nah, khusus untuk di simulasi di numeric di Swansoft kali ini sedikit ada semacam bug atau kurang tepat di pemrogramannya. Kita coba reset dulu. Nah, aslinya program yang kita buat kali ini, dia kalau misalkan kita transfer ke mesin aslinya, dia langsung jalan Bapak Ibu. Tidak ada over travel on Z-nya di sini. Struktur programnya sudah full. Hanya saja di Swansoft, di Numeric 808D, ini masih kacau, belum ada penyempurnaan, sehingga kita harus sedikit tanda kutip mengakali. Nah, di sini tertulis T2M6 D1 dengan di sini H2. Caranya untuk mengakali, cara pertama adalah kita menambahkan T di T2-nya adalah ketambahan D2. Saya lagi, kita tambahkan T nomor 2 di sini, kita tambahkan dengan D2 sehingga dia akan membaca H2-nya. Caranya adalah kita masuk ke offset. Ingat yang bermasalah sekarang di T2. T1 tadi tidak ada masalah, yaitu sudah makan Bapak Ibu. Kita masuk ke offset. Kemudian di T2 di sini kalau kita perhatikan di D-nya cuma ada 1 Bapak Ibu. Nah, di sini kita tambahkan D-nya dengan cara kita tekan H ini atau D, H, kemudian kita pilih New H. Sehingga dia akan muncul D1 dan D2 di tool nomor 2. Nah, ini untuk mengakali supaya di H2-nya dia bisa terbaca. Aslinya di Numeric tidak perlu kita lakukan ini Bapak Ibu. Hanya saja di Swansoft dia akan muncul over travel karena dia tidak bisa membaca H2 karena di sini adalah modelnya adalah DIN. Nah, di nomor 2 di sini tentunya kita harus samakan nilai nomor 1 di sini, kita samakan atau kita bawa ke nomor 2. Kita tulis saja min 191 enter, kemudian yang di radiusnya kita samakan 3. Artinya T2D1 nilainya sekian, T2D2 juga nilainya sama. Kita kembali ke auto lagi, kemudian kita masuk ke mesin supaya kita masuk ke program awal. Kemudian bendanya kita coba reset Bapak Ibu. Kita masuk ke workspace lagi, stock size kita klik ini, kita klik OK lagi supaya dia terreset. Kemudian tinggal kita coba cycle start. Ini ganti tool, dia sudah makan. Saya coba tampilkan simulasi mesinnya. Nah, ini ganti tool Bapak Ibu, seharusnya dia sudah bisa membaca. Nah, seperti ini sudah selesai. Jadi itu trik saya dalam kalau misalkan Bapak Ibu menemui Z axis overtravel dikarenakan dia tidak bisa membaca di satu dengan H selain satu.
Baik, itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.